Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang Malik Ibrahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada guru kita semua Habib Hasan bin Ahmad Asyhab. Seperti biasanya kita sebelum mendengarkan, menyimak dan mengambil manfaat ilmu dari guru kita dalam pembahasan kitab Nasyiddiniyah, terlebih dahulu mari kita sama-sama untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan bersalawat, tasbih, aktifal hadat. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul pada sahibul ratib ataupun bacaan-bacaan yang akan kita garap pada kesempatan ini. Mudah-mudahan majlis kita, majlis Malik Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Amin. Dan semoga jemaah kita beserta keluarga, anak-anak cucu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh dan solehah. Dan juga yang terkhusus pada guru kita semua, Kiai Haji Abdullah bin Nun, dan juga pada Kiai Haji Ustaz Tamrin sebagai pelantara di saat kumpulnya kita di sini, yaitu sebagai motor atau penggerak PT Indokonsul Citra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, terus maju, tidak ada kendala dan dimudahkan segala urusannya. Dan juga pada Birsman Suhadi Lain Samputi bin Junot Yusuf Lain Samputi, juga kepada Al-Rafaiza Edi Perdana bin Edi Pajar, Pairel Pajar Nugraha bin Prahastianto, ala hadhihi wa lakum niyatin sholihah wa alama wa aslafuna sholihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ila Allahi batina wa dhahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ila Allahi batina wa dhahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ila Allahi batina wa dhahira. Ya Rabbana wa'afana wa'fu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'afana wa'fu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'afana wa'fu alladhi kana minna. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra dhalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra dhalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra dhalimin. Aslahallahu umura muslimin. Sarafallahu syarra mudin. Aslahallahu umura muslimin. Sarafallahu syarra mudin. Aslahallahu umura muslimin. Sarafallahu syarra mudin. Ya Aliyu ya Kabir. Ya Alimu ya Qadir. Ya Sami'u ya Basir. Ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir. Ya Alimu ya Qadir. Ya Sami'u ya Basir. Ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir. Ya Alimu ya Qadir. Ya Sami'u ya Basir.
يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم أستغفرullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Bihaqil ma'bud La ilaha illallah 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 illallah La ilaha 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 illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karrama wa majjada wa atamarada ta'ala ahli baitul mutahhirin wa syabil mutadin wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi ajma'in wa dzurriyyati wa nabiyati wa ila ruhi sayyidil muhajir Allahumma bil Isa wa suri wa furihim Allah yudarajat bil jannah wa yukaffiru wa subati wa yudhayif wa sanati wa yafadina bi jayhi wa yanfa'una bi yu'adu alaina min barakati wa suri wa nuri ulumihim wa nafahati fi dini wa dunya wa akhir wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد بن علي وعلى وصوله وفورهم وجميع سادتنا آل أبي وعلى وصولهم وفورهم أن الله درجات بالجاه وكسر مصطفى ويضيف وسنة ويفجنا بجاه ويدفعن بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سادتنا الصوفية أينما كان حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله درجات بالجنة ويكسر مصباتهم ويضاعف حسناتهم ويفجر بجاههم وينفعنا بما يعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ورمهم فنفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب راتب كتب الإرشاد وغازي العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد وصولهم وفورهم أن الله درجات بالجنة ويكسر مصطفاتهم ويضيف حسناتهم ويفجر بجاههم وينفعنا به ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذنوبك علينا وأمة عليها البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أروي أمة المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويسلك عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمهان والمؤذيين والمتعديين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزل أمطارهم ويؤتي كل شيء منا ومنكم شر على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ورد وعافية وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم إنا ويوفيك نبيك وأمانك وعياتك وجوارك من كل شيطان مريد والجبار عنيد وذي أين وذي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة واجعلنا من مجيبات الندامة في الحال والعمل إنك سميع الدعاء.
wasilahum bi jamalika wa jalika li sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in warzuqna kama mutabatil lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syafa'atika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syafa'atika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syafa'atika wan nar. Ya 'alim as-sirrina la tahtiki sitrana wa fina wa fana wa kun lana haythu kunna. Ya 'alim as-sirrina la tahtiki sitrana wa fina wa fana wa kun lana haythu kunna. Ya 'alim as-sirrina la tahtiki sitrana wa fina wa fana wa kun lana haythu kunna. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasnil khatimah. Ya Latif lam yajal ultuf bina bima nazal innaka latifun lam tajal bina wal muslimin. Ya Latif lam yajal ultuf bina bima nazal innaka latifun lam tajal bina wal muslimin. Ya Latif lam yajal ultuf bina bima nazal innaka latifun lam tajal bina wal muslimin. Ya manal khaifin amina mimma nakhaf ya manal khaifin sallimna mimma nakhaf ya manal khaifin najina mimma nakhaf ya manal khaifin amina mimma nakhaf ya manal khaifin sallimna mimma nakhaf ya manal khaifin najina mimma nakhaf ya manal khaifin amina mimma nakhaf ya manal khaifin sallimna mimma nakhaf ya manal khaifin najina mimma nakhaf. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya pada malam ini seperti biasa kita berkumpul bersama untuk berzikir, menyebut nama Allah, untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa itu adalah senjatanya orang mukmin, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maknanya orang yang banyak memperbanyak berdoa kepada Allah,
maka pasti akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, la yahlika ahadun ma'ad du'ai. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan celaka siapapun jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berdoa kepada Allah tidak akan celaka, pasti akan diberi kemenangan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan selalu untuk berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa memohon kepada Allah dan juga kita mengkaji ilmu agama untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, menguatkan iman kita kepada Allah, agar kita menjadi hamba-hamba yang disempurnakan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita dalam musannaf radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi, yaitu ar-riqatu 'alal mu'minina, pembahasan tentang memiliki sifat belas kasih atau kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Dijelaskan wa amma riqatu 'alal mu'minina fa ayyakuna rahiman bihim musfikan alaihim. Adapun memiliki sifat belas kasih terhadap orang-orang mukmin, yaitu memiliki sifat kasih sayang terhadap orang mukmin, musfikan alaihim, yaitu memiliki sifat simpati atau cinta kepada orang-orang mukmin. Wa dzalika min asyrafil akhlaqi wa afdalil hisal, dan itu adalah termasuk daripada akhlak yang paling mulia. Salah satu perkara yang paling afdal, amalan yang paling afdal adalah memiliki rasa kasih sayang cinta kepada orang-orang mukmin. Wa bihi wasafallahu rasulahu faqala, dengan sifat itu Allah menyifati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, telah datang kepadamu utusan Rasul dari jenis dirimu, yaitu dari manusia. Azizun alaikum, sifatnya itu memiliki terasa berat olehnya penderitaanmu. Jadi sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, azizun alaihi ma'anitum. Nabi Muhammad merasa berat, merasa sedih, susah jika melihat umatnya menderita. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untukmu terhadap umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang mukmin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raufur rahim, yaitu kasih sayang, memiliki sifat belas kasih. Jadi ini adalah sifat yang mulia yang Allah jadikan, yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya adalah jika kita ingin memiliki akhlak yang mulia, kita harus memiliki sifat cinta, kasih sayang terhadap orang lain. Di dalam hadis juga disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu wa man la yarham la yurham. Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang maka akan dikasih sayangi oleh Allah.
Jadi kalau kita ingin disayangi oleh Allah, kita sayangi orang lain. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang kepada orang lain, maka akan dikasih sayangi oleh yang maha penyayang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak kasih sayang kepada orang lain, maka tidak dikasih sayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya adalah jika kita ingin dicinta oleh Allah, kita cintai orang lain. Kita ingin disayang oleh Allah, sayangi orang lain. Dibelas kasih oleh Allah, kita belas kasih kepada orang lain. Ini adalah cara yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, inna abdalak ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati salatin wa la siyamin bal bi salamati sudur wa sakhawati nufus wa rahmati bi kulli muslimin. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya abdal, wali-wali abdal dari umatku, mereka masuk ke dalam surga bukan dengan banyaknya sholat, bukan dengan banyaknya puasa. Wali-wali yang Allah tinggikan derajatnya, mulia kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, akan tetapi karena salamati sudur. Yang pertama adalah dadanya selamat. Maknanya apa? Hatinya bersih, hatinya tidak ada sifat sombong, hatinya tidak ada sifat benci kepada orang lain, hatinya gak ada sifat iri, hatinya gak ada sifat merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Hatinya bersih. Ini yang membuat mereka mulia. Yang kedua adalah sakhawatin nufus, dermawan, murah hati. Jadi dirinya, hatinya itu dermawan kepada orang lain, kikir, tidak pelit. Lalu yang ketiga adalah warahmah bi kulli muslim, dan cinta kepada orang muslim, kasih sayang kepada orang muslim. Ini yang membuat para wali ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu wa la yufham min hadza anna al-abdala laysu bi mukthirin min as-salati wa siyam. Al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan, bukan berarti para wali ini tidak banyak sholatnya, tidak banyak puasanya. Bal kanu mukthirin minhuma wa min ghairihima min al-a'mali shalihah. Mereka banyak amalannya, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak amalan-amalan yang lain. Walakin hadhihi al-awsaful lati wasafahum biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qaddamadhum ilallahi wa qarrabathum ilaihi. Akan tetapi sifat-sifat ini yang dimiliki para wali, yaitu tadi hatinya bersih, dermawan, cinta kepada orang lain, itu yang menjadikan mereka yang membuat mereka itu qaddamadhum ilallah, didahulukan kepada Allah subhanahu. Jadi amalan itu yang didahulukan kepada Allah, yang membuat mereka dekat dengan Allah. Jadi maknanya adalah bahwa jika kita ingin istilahnya cepat sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memiliki sifat-sifat ini. Tidak hanya memperbanyak sholat, puasa dan lain sebagainya, tapi kita perhatikan amalan hati kita. Lifadliha wa syarafiha aktsaru min ghairiha min baqiyati a'malihim as-salihati li'annaha min a'malil qulub wa usafis sarair fafham. Mengapa? Karena amalan hati itu lebih besar fadilahnya, lebih mulia, aktsar, lebih banyak fadilahnya, kemuliaannya daripada amalan-amalan yang lain. Karena apa? Ini adalah amalan hati. Ini adalah sifat batin, sifat hati.
Wa'lam annaha la tuzanu a'malul qulub bi a'malil jawarih fil khair wa syarr illa wa tarjahu a'malul qulub rajhanan bayyinan ala a'malil jawarih wa tazidu 'alaiha ziyadatan katsirah. Dijelaskan bahwa tidaklah ditimbang amalan hati dengan amalan badan. Amalan hati itu tadi orang memiliki sifat cinta kepada orang lain, tawadhu, rendah hati, ya, dan juga amalan-amalan hati yang lain, ya, khusyuk, tawakal dan lain sebagainya. Jika ditimbang amalan hati dengan amalan badan seperti sholat, puasa, sedekah, jihad dan lain sebagainya, maka akan lebih berat amalan hati. Jadi amalan hati itu kalau ditimbang dengan amalan badan akan lebih berat amalan hati. Sebaliknya pun demikian, ya. Kemaksiatan hati jika ditimbang dengan kemaksiatan badan akan lebih berat kemaksiatan hati. Nah, maksiat hati sifat sombong, sifat benci, sifat iri, ya, dan lain sebagainya. Kalau ditimbang dosanya dengan amal kemaksiatan badan masih besar kemaksiatan hati. Ya. Wa min hadhihi al-haythiyah fadala ahlu tasawuf al-mu'tannun bi tazkiyatil qulub wal muhtamun bima yahussuha min al-asafi wal a'mali salihah ghairahum min tawaifil muslimin min al-ibadi wal ulama alladhina laysa lahum min al-inayah bi amril batin mithlu ma li ahli tasawuf. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan ahli tasawuf. Siapa itu orang-orang ahli tasawuf? Orang-orang yang membersihkan hatinya. Jadi kalau kita dengar para wali, orang-orang soleh yang ahli tasawuf, itu adalah orang-orang yang al-mu'tannun bi tazkiyatil qulub, yang benar-benar memperhatikan kebersihan hati. Jadi tidak hanya memperbanyak amalan badan saja, tapi yang diperhatikan adalah hatinya. Berusaha untuk membersihkan hati, menghilangkan sifat sombong, menghilangkan sifat iri, menghilangkan sifat dengki, benci kepada orang lain. Al-muhtamun bima yahussuha minal awsaf wal amali salihah, mereka memperhatikan amalan-amalan hati, sifat-sifat hati, sehingga mereka menjadi lebih unggul, lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang muslim yang lain, yaitu baik dari hamba-hamba Allah maupun dari ulamanya yang tidak memiliki perhatian terhadap urusan hati. Jadi orang-orang yang hanya memperhatikan amalan zahir, amalan badan, tidak memperhatikan hatinya, itu istilahnya tidak memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita lihat orang istilahnya hanya yang diperhatikan amalan badan saja, tapi hatinya masih suka merendahkan orang lain, suka benci kepada orang lain, dia tidak menghormati orang lain, ya. Ini orang yang banyak amalan badan tapi tidak memperhatikan urusan hati. Makanya ahli tasawuf tinggi derajatnya sehingga menjadi para wali. Karena apa? Yang diperhatikan adalah urusan hati. Wal fadlu biyadillahi yutihi may yasha'u wallahu wasi'un alim, dan itu adalah karunia Allah. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas rahmatnya, Allah maha mengetahui. Lalu dijelaskan warahmatu bil muslimina amrun wajibun wa haqqun lazim. Cinta kepada orang muslim, sifat kasih sayang kepada orang muslim, ini adalah amrun wajib, yaitu perkara yang hukumnya wajib. Wa haqqun lazim wa hiya bil du'afai wal masakina wa ahlul balaya wal masaib aula wa aujab. Dan sifat kasih sayang, cinta kepada
orang-orang yang lemah, kepada orang-orang miskin, sedangkan kepada orang-orang yang kena musibah, ya, itu lebih utama lagi. Jadi kita istilahnya harus memiliki sifat cinta kepada orang semua secara umumnya, khususnya kepada orang-orang yang lemah, orang miskin yang terkena musibah. Wa man lam yajid fi qalbihi 'inda musyahadati du'afa'il muslimina wa ahli bala minhum riqqatan wa rahmatan fa huwa ghalidul qalbi. Barang siapa orang di hatinya tidak ada sifat kasih sayang, cinta, ya, kasihan, khususnya ketika melihat orang-orang muslim yang lemah, orang-orang yang terkena musibah, nggak ada sifat kasih sayangnya, tidak ada sifat kasihan, cinta, maka itu termasuk orang yang ghalidul qalbi, hatinya itu keras. Qad ghalabat alihi al-ghaswah, itu hatinya itu sudah menjadi kasar, keras hatinya. Wa nuzi'at minhu rahmah, telah dicabut dari hatinya sifat rahmat kasih sayang. Wala tunza'ur rahmatu illa min syakid, dan tidaklah dicabut sifat kasih sayang kecuali dari orang-orang yang celaka. Jadi maknanya kalau orang tidak ada sifat cinta kasih sayang kepada orang lain, itu tanda orang yang celaka dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati istilahnya. Orang gak ada rasa kasih sayangnya kepada orang muslim, tidak ada sifat cinta kepada orang muslim, khususnya kepada orang-orang yang lemah, itu khawatirnya telah dicabut sifat kasih sayang dari hatinya. Kalau sudah nggak ada kasih sayang di hatinya, itu tanda orang yang celaka dunia dan akhirat. Ya, sebaliknya orang yang memiliki sifat kasih sayang, cinta kepada orang lain, itu tanda orang yang akan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Banyak orang istilahnya, ya, tidak ada sifat kasih sayangnya, ya, khususnya kepada orang-orang yang lemah, ya, keras, kasar, itu tanda orang yang celaka. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajada ma'a dzalika a'ni hadzal qasi fi nafsihi takabburan wa unfatan wa istinkafan min mukhalatati ahli dhu'fi wal maskanati minal muslimina fasuhkan lahu wa bu'dan wa maktan minallahi. Jika orang yang keras hatinya itu memiliki sifat sombong, ya, unfatan, ya, merendahkan, ya, merendahkan orang lain, istiqaf, enggak suka bercampur, bergaul dengan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Ada orang memiliki sifat enggak suka, benci untuk kumpul bersama orang-orang yang miskin, orang lemah, enggak ada belas kasihnya, ya, maka orang tersebut adalah suhkan lahu, binasa. Orang yang seperti ini akan dibinasakan oleh Allah, tanda orang celaka. Wa bu'dan, jauh dari rahmatnya Allah. Wa maktan, orang yang seperti ini yang akan mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu paling benci kepada orang miskin. Jadi Fir'aun itu paling benci, gak suka kepada orang miskin, orang lemah. Itu adalah sifatnya Fir'aun. Lain halnya kebalikan dengan sifatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, paling cinta, paling suka kumpul bersama orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, karena cintanya luar biasa. Kad halla bihi ma istaujaba min at-tardi an babillah. Orang yang seperti ini, ya, yang benci kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu istaujaba min at-tardi, ya, akan diusir dari pintu Allah. Maknanya apa? Dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu fi jumlatil mutakabbirin al-munazi'in lillahi ta'ala.
Orang ini termasuk orang-orang yang sombong, yang al-munazi'in, yang berselisih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi orang sombong itu siapa? Orang yang merendahkan orang lain, itu orang sombong, ya. Orang yang sombong, waqad qala alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk ke dalam surga orang yang hatinya itu ada sifat sombong walaupun seberat biji sawi. Ya, biji sawi sangat kecil sekali. Ada sifat sombong di dalam hatinya, itu tidak masuk ke dalam surga. Karena sifat sombong itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu iblis dikutuk oleh Allah. Karena sifat sombong. Iblis itu padahal ahli ibadah. Ya, iblis itu padahal ahli ibadah. Ibadahnya banyaknya luar biasa iblis itu, sampai masuk ke dalam golongannya para malaikat. Jadi iblis itu masuk ke dalam golongan para malaikat. Dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, lalu iblis menolak, istakbara, sombong, termasuk daripada orang-orang kafir, ya, makhluk hamba-hamba yang kafir. Padahal dalam Al-Qur'annya Allah perintahkan kepada malaikat, kami perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis menolak, padahal iblis tidak termasuk dari malaikat. Mengapa? Itu para ulama menjelaskan karena iblis sudah masuk ke dalam golongannya malaikat. Sehingga masuk ke dalam golongannya malaikat, kami perintahkan kepada malaikat sujud kepada Nabi Adam, termasuk diantaranya adalah iblis, ya. Karena ibadahnya luar biasa, akan tetapi karena sombong, merendahkan Nabi Adam, ya, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih mulia, ya, sehingga gara-gara itu dikutuk iblis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Sifat sombong itu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Sedangkan sombong itu apa sih? Sombong itu merendahkan orang lain, itu adalah sifat sombong. Orang merendahkan orang lain berarti orang itu adalah orang yang sombong, ya. Dan itu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sifat sombong itu apa? Menolak kebenaran. Jadi sifat sombong itu ada dua. Yang pertama menolak kebenaran, tahu benar tapi menolak kebenaran, itu namanya orang sombong. Yang kedua ghamtun nas, merendahkan orang lain, menganggap orang lain rendah, hina, merasa dirinya lebih baik. Itu adalah sifat sombong yang dilarang, yang dibenci oleh Allah. Makanya kita harus bersihkan hati kita dari sifat sombong. Kita harus memiliki rasa cinta, kasih sayang terhadap orang lain, tidak merasa diri kita lebih baik. Man takabbara wada'ahu Allah, man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang tawadhu, merendah, maka akan diangkat oleh Allah. Ya, orang yang merendah, ya, tidak merasa lebih baik dari orang lain, merasa orang lain lebih baik, itu orang yang seperti ini akan diangkat oleh Allah. Wa man takabbara, barang siapa orang yang sombong, merasa lebih baik dari orang, merendahkan orang lain, maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan amalan hati yang harus kita perhatikan, yang harus kita amalkan agar diangkat derajat kita, agar kita semakin dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah bersihkan hati kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.